Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya, sehingga bisa kita melanjutkan materi kita. Adapun materi kita hari ini adalah tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Contohnya, pada saat kamu menaiki mobil, tiba-tiba Pak sopir merem mendadak. Maka kamu akan terpental ke depan. Kemudian, disitulah yang dikatakan bahwa posisinya namanya adalah kelembaman, peristiwa kelembaman. Pada saat kamu terpental tadi, kemudian kamu kembali lagi ke posisi semula. Yang disimbolkan dengan matematisnya adalah sigma F sama dengan 0. Untuk hukum 2 Newton adalah jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Contohnya adalah mobil yang dengan muatan massa lebih sedikit akan mengalami percepatan lebih besar daripada mobil yang memiliki massa lebih besar. Di situ rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma itu adalah jumlah, F itu adalah gaya, maka disebut resultan gaya. M itu adalah massa benda dan A itu adalah percepatan benda dengan satuan masing-masing. Untuk hukum 3 Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Kita bisa melihat di situ contohnya adalah di mana benda A disebutkan di situ dikatakan adalah FA, berarti mempunyai gaya terhadap benda A, dan benda kedua kita sebutkan adalah di situ B dan memberikan gaya FB. Kita simulkan. Lihat tanda panahnya bahwa yang A itu tanda panahnya kemana? Ke arah kanan. Sedangkan gaya yang benda B adalah ke arah kiri. Di sini dicontohkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah peristiwa roket. Roket itu terbang ke atas. Di mana aksinya? Di mana reaksinya? Di mana yang pertama? Di mana yang kedua memberikan aksi dan reaksinya? Kita lihat di situ. Aksinya itu adalah gasnya itu tadi, dan reaksinya adalah roket akan terdorong ke atas. Berarti aksinya tadi gasnya, itu yang arahnya, kemudian reaksinya adalah roket terbang ke atas, berarti yang satu ke atas dan yang satu adalah memberikan ke bawah. Dikatakan itu berarti berlawanan arah. Itulah yang dikatakan dengan hukum 3 Newton, atau bahasa kita biasanya adalah hukum aksi reaksi. Bagaimana anak-anak? Hukum 1, 2, dan 3 Newton mudah-mudahan bisa dipahami. Biar lebih paham lagi, kita lanjutkan ke contoh soal, ya. Ini contoh soalnya Ibu berikan. 1, di sini ada tiga orang ya, yaitu Hasan, Mardi, dan Dayat, bekerja sama menggerakkan gerobak seperti gambar berikut yang Ibu berikan. Perhatikan, di mana F1 adalah 150 Newton yaitu si Hasan, F2 itu adalah 100 Newton Mardi, dan F3 itu adalah 150 Newton. Apa itu Bu F dan F1, F2, F3 ini Bu? F-nya ini adalah gaya yang diberikan kepada gerobak tersebut. Kita lihat ya. Arahnya semua sama atau berbeda? Ya, sama karena mereka menghadap ke depan semuanya.
Diketahui massa gerobak beserta isinya itu 250 kg. Cukup berat ya. Nah, apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. Resultan gaya pada gerobak, berarti jumlah gaya yang diberikan pada gerobak tersebut, dan B adalah percepatan gerobak tersebut. Berapa percepatan dari gerobak itu bergerak? Nah, kita lihat jawabannya di situ. F1, F2 dan F3. Nah, kita jumlahkan keseluruhan karena satu arah. Nah, di situ 150 ditambah 100 dan ditambah 150 lagi sehingga berjumlah 400 Newton. Nah, 200 Newtonnya yang mana? Nah, 200 Newton ini adalah gaya gesek yang dialami si gerobak tersebut, yaitu 200 Newton. Maka dapatlah jumlah resultannya adalah 200 Newton. Nah, kemudian B, percepatan gerobak. Apa rumus dari percepatannya? A sama dengan sigma F per M. M itu adalah massa. Sehingga kita dapatkan 200 Newton dibagi 250 kg. Hasilnya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerobak 0,8 meter per sekon kuadrat. Bagaimana anak-anak semuanya? Mudah-mudahan bisa memahami materi kita hari ini. Ibu akan memberikan latihan di minggu depan. Nah, ini dipelajari lagi. Nanti kalau sudah benar-benar mahir, sudah bisa, dan kemudian ada yang belum paham, boleh WA Ibu ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.